kita dilarang, haram. Kalau itu bukan maksiat tapi suatu kebodohan, jangan kita semua jadi kita lakukan suatu kesalahan, kebodohan, membuat kita tadi itu ya hina, kita ceritakan itu suatu yang dimakruhkan. Nah, muka aurat tentang suatu kemaksiatan, entah itu dulu waktu kita belum mengenal majlis, belum mengenal asatis, belum hijrah, lalu kita buka, sekarang haram hukumnya. Di sini bab ini menjelaskan tentang yukrah, dengan makna dilarang, tidak boleh. Boleh jadi haram hukumnya idza tuliya lil insani idza tuliya bi ma'siyatin aw nahwiha ay yukhbira ghairuhu bidzalik. Seorang ketika dia mengalami suatu kemaksiatan, suatu pelanggaran syariat, dia melakukan ini dosa itu, lalu dia cerita semua, itu diharamkan, tidak boleh. Kita muka aib orang lain jelas tak boleh juga, muka aib dewek juga tak boleh, apalagi yang sudah meninggal. Rasulullah SAW mengatakan udhkuru mahasin mautakum wa kufu masawihim. Sebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal, jangan kamu buka keburukannya. Wa kufu, tutup keburukannya, jangan dicerita lagi, sudah orang meninggal, jadi buka-buka lagi cerita itu. Tapi dulu ini nih, jangan, haram hukumnya muka aurat. Bahkan kita minta sama Allah, la tahtiki sitra anna. Apa kalimat sebelumnya waktu itu? Ya Rabbana wa'fu anna. Ya ani ma sirri minna la tahtiki sitra. Mana sitir? Itu tadi penutup. La tahtiki, jangan kau bukakan, makna ittihak itu merobek. Jangan kau robek, jangan kau bukakan ya Allah, sater, penutup yang selama ini menutup kami. Orang tak tahu kan, jangan sampai ada yang bukakan aib kita. Dulu kita masih muda, masih bujang, mungkin pernah melakukan ini dan itu, atau pernah kita melakukan di masa-masa jahiliyahnya kita, atau waktu kita belum tinggal di Palembang, belum tinggal di kampung ini, dulu kita tinggal di lingkungan yang buruk, sering melakukan keburukan. Tak ada orang tahu, tak usah buka cerita, haram hukumnya. Bal yang baik an yatuba ila Allah Ta'ala. Habis kita melakukan kesalahan atau dosa, sebelum kita bergaul maksiat atau kemarin, jangan besok pagi kita cerita. Akan tetapi cepatlah bertobat, minta ampun sama Allah, dan mintalah jangan sampai terbuka aibnya kita. Fayaqla anha fil hal, cepatlah kau keluar daripada dosa tersebut dengan secepatnya. Wa yandamu ala ma fa'al, dan menyesalilah perbuatan dosa dan kesalahan tersebut. Kemudian wa ya'zamu an la ya'uda ila mithliha abadan, dan bertekad bulat untuk tidak kembali mengulangi perbuatan tersebut. Inilah 3 syarat orang bertaubat menjadi taubatan nasuha. Pertama, dia nyesal. Kedua, dia tinggal ke, bukan nyesal masih duduk di situ. Nyesal tapi masih nyimpan dalam itu, masih nyimpan nama-nama betina itu. Dah nyesal, nangis di hadapan Allah, lalu dia tinggal ke. Kemudian bertekad bulat untuk tidak kembali lagi mengulangi perbuatan tersebut. Ini baru namanya taubatan nasuha. Itu kalau dosa kita sama Allah. Kalau dosa kita sama manusia, sikap lagi tambahan, mengembalikan hak uang yang kita ambil, atau minta ridho, minta maaf atas apa yang kita lakukan, kejahatan terhadap mereka. Kalau mereka memaafkan, selesai. Mereka belum memaafkan, sudah celaka kita, na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Fahadhi thalathun min arkani taubah. Ini 3 perkara adalah rukun daripada taubat seorang diterima oleh sisi Allah. Jadi pertama nyesal itu bisa berdalam bentuk kita jadi sumpah dengan dosa tadi, sampailah kita menangis, menyesal. Kemudian kita meninggalkan barang, tempat, lingkungan, lokasi, keadaan apapun yang membuat kita bakal kembali lagi, itu kita tinggalkan, kita buang, kita jauhi. Lalu kita bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. La tasihu illa bijtima'iha, tidak sah taubatan nasuha itu kecuali dengan 3 perkara itu terkumpul. Fa in akhbara bi ma'siyatihi syekhu aw syabhu mimman yarju bi ikhbari ay yu'allimahu ma kharajan min ma'siyati aw yu'allimahu ma yaslimu bihi min wuqu'in min fi mithliha aw yu'arrifahu sabab alladhi awqa'ahu fiha aw yad'u lahu aw nahwa dhalika fala ba'sa bihi bal huwa hasan wa inna min ikrahu idzan tafat hadhihi maslahah. Ikhwan, kita berbuat dosa, buat maksiat. Semalam kita ada kejadian buruk, kita melakukan maksiat ini, dosa ini, orang tak tahu. Yang tahu kita, orang tak tahu, maka haram kita menceritakan kepada orang besoknya. Kecuali
Sini katakan kalau kita bercerita tadi sama guru kita misalnya. Untuk apa? Bukan cerita kita cuma ngambukkan aku bermaksud ini guru semalam, bukan. Kalau itu pun tak usah. Cukup kita taubat nangis minta ampun sama Allah, tapi kita ni kebingungan dengan masalah mana cara keluar dari kemaksiatan ini. Mana cara melepaskan diri dari terjerat kita ke maksiatan ini. Maka kita butuh guru. Nah, disitulah kita cerita. Itu boleh menceritakan tentang kemaksiatan yang kita lakukan ini, agar guru kita tadi memberikan petunjuk buat kita bagaimana cara biar kita tak balik lagi, tidak terulang lagi, atau bagaimana cara untuk taubatan nasuha atas dosa yang kita lakukan ini. Nah, itu boleh guru atau orang yang selevel guru. Misal kita punya mamang, kawan, atau siapalah yang orang yang bijak, punya iman yang kuat, punya landasan agama yang kuat. Jadi bukan cuma kita muka curhat gaya buruk kita lalu dengan dia selesai. Tidak. Tapi tujuan kita menceritakan keburukan kita tadi, maksiat kita tadi, dengan memang kita ngerasa lemah, tak kuat, tak sanggup untuk keluar, kita minta tolong bimbingan dari mereka untuk bisa kita keluar. Atau ya kita cukup menyampaikan dengan cara global, minta doa misal, salong sore tadi itu boleh. Tapi kalau kita cerita sekedar cerita beda boleh. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian orang ikhwani, orang yang baru hijrah, dia masih punya watak sombong, ngasuh gagah, ngasuh hebat. Jadi pas dia tadi tu nengok ada orang ngawi ke maksiat, pecah dia dulu, langsung dia tadi tu kecil kena orang itu. Misal hamba Allah ni dulu bukan seloki dua loki, botol tak goyang badan, tak mabuk, botol dah taubat lancik ni, lalu 5 tahun balik haji tak lagi nyentuh baju tu, baju Zam-Zam tu lah tegur. Paling ada budak mabuk baru minum 2 loki, tenggeng, mabuk, ngangguan pula. Oi, kawan ni kata otak ni kan, baru 3 loki lah mabuk. Aku dulu 3 botol biasa lah. Ini tak pasal dia muka air dia. Aku dulu 3 botol biasa lah. Baru masuk penjara sekali lah, sombong aku 5 kali biasa lah. Kenal kau penjara tu. Nah, ini tak benar. Ada juga kadang-kadang kita dapatkan, ya, ini kami sendiri pernah alami. Ada budak baru hijrah, baru dan itu bukan baru ni ya. Hamba dia sudah mulai menikmati kenal asatis, duduk di majelis. Hanya dia tadi itu dikenal-kenal oleh seorang kawannya kepada si ustaz yang baru dia pengen kenalan. Jadi dia ngomong, ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak ni berkat kawanku ni lah, pacak kenal Habib, pacak kenal Ustaz. Dulu gaya aku gila Ustaz, mabuk tiap hari, tinoan, judi, tak kata nak kenal dah itu sama aku ni. Paling jagoan aku ni dulu Ustaz. Pokoknya nak batu aku lah bandai. Nama apa muka sejarah kau? Mana gip kau usah dibuka. Ya. Ini orang ni polos-polos baik ngomongnya. Kalau kita dengan macam itu, jangan kau buka, tak usah kau cerita ke mana gip kau. Kaget kalau kau meninggal di hall ke orang kali. Tak perlu cerita ke. Ya. Itu perlu di stop. Kalau ada orang macam itu, ada kadang kepolosan mereka. Ada dia pernah alami orang macam itu. Oh, untungnya Habib, aku dulu diajak kawan aku kenal semua Habib si kau itu. Habib dah meninggal Habib ni. Di hall ke kan. Aku tak kenal sama dia. Mungkin sampai saya ni masih aku berjudi. Aku dulu mabuk tiap hari tu. Minum bla 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 buka ni mana dia. Nah, jadi kita sudah usahlah. Ya. Nah, kalau polos tak tahu hal ikhwan ini, kita stop ke jangan. Takutnya nanya lagi, bukan kita yang lagi malah sebaru. Ya. Hanya black sheet orang lagi, mantan je. Ya, tadi orang tak tahu dia kopi baju koko masuk kampung, panggil ustaz lagi ada. Pas orang tahu kalau itu dia tak lagi panggil ustaz. Jadi jangan, ya. Ada yang kan kesombongan tadi. Ya, bau judi macam itu. Aku habisan tapi rumah habis biasa lah. Bangga dia dengan kebodohan dia, kejahilan dia tadi. Itu perlu nasihati, jangan. Ya, Allah menutup aurat kita, jangan kita bukakan. Kecuali dalam seperti hal yang tadi. Muka pun ya tidak perlu kita secara tertafsir, terperinci, secara global jadilah. Beb, anak ni banyak ni maksiat beb, pokoknya macam-macam lah aku gawi ke beb. Tolong doa aku bila Allah ni mau taubat aku. Cukup tak itu jadilah.
Tak perlu dia sebut kenal apa A, B, C, D, E segala macam maksiat itu tak perlu. Tak perlu kita sampai nak jelaskan. Atau kita punya kawan seperti itu juga. Kita cukup menjelaskan, ini budak alhamdulillah Ustaz sudah mungkin setengah tahun ni rajin ke majlis, mulai semayang alhamdulillah. Kau ini macam-macam tu Ustaz. Tolong doa ke istiqamah. Tak usah macam-macam tu A, B, C, D, E disebut ke. Macam-macam sudah, faham lah kita, faham macam-macam dosa dan maksiat tadi. Doa ke biar istiqamah, tak bantu jaminan biar istiqamah, itu boleh. Kecuali yang model macam tadi, kalau memang kita ni sudah nyoba untuk keluar dari maksiat, tak pacak-pacak. Terpaksa kita harus duduk dengan sama seorang salihin, seorang ulama yang soleh, minta petunjuk sama dia bagaimana cara biar kita bisa selamat dari malapetaka, takut meninggal, suul khotimah. Kita cerita ke. Tapi biasanya kalau orang soleh pun tak galak dengan aib orang ni. Ya sudah lah, tak usah inti buka agar cerita inti aib inti, jelas inti lakukan begini. Nah, dia ajar ini diinjuknya, ya, dan selalu dipantau oleh dia sehingga budak ini bisa selamat. Nah, muka aib dia tak boleh, apalagi muka aib orang lain haram. Orang masih hidup haram, orang sudah meninggal pun haram. Hati-hati mulut kita ni kadang-kadang Allah subhanallah, riba tu paling nikmat. Lemak ngucapnya, lemak dengannya. Hati-hati, riba orang-orang yang tak pacak kita gari. Tengok di TV kita sumpai, kita ribahi, kita buka aib dia, ketemu tak pacak. Ujung-ujung di akhirat tuntutan. Na'udzubillah. Jangan buka aib orang. Asyanu tu baru juga kopiah macam kokon dulu. Tahu kalau aku kau tu dia tu. Orang kampung tahu kalau aku kau tu. Salah nak takuan sama aku. Bangga dia. Tahu kartun tu bangga dia. Tahu dosa-dosa tu bangga dia. Tak usah. Kalau nak bangga tu tahu gaya baik wong. Bangga boleh. Nyimpen busuk ni wong, senang dia. Bangga. Sudahlah wong itu. Tahu kalau aku kartun ke hati yang lurus. Masya Allah. Ya, tahu kalau itu yang kopi yang semayang sampai depan tu takuan baik. Aku tahu kalau gaya dia tu. Bangga kan tu. Tak usah kau bangga ke aib uang, busuk uang, najis uang. Kau tahu bangga? Tak perlu. Kalau kita tahu amal-amal sir dia, orang itu sini macam biasa dia punya masjid sama, tanggasan dia, majlisan dia sepon. Nah itu boleh. Bangga kita. Orang lain tak tahu, kita tahu tentang ini, tentang keburukan uang, busuknya dia bangga. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah. فإن أخبر بمعصية مثلها بدل فهذه ثلاثة هذه الأركان لا تصح إلا باجتماعها. فإن أخبر بمعصية شيخه وصبه ممن يدل إخباره أن يعلمه مخرجا أو من معصية أو يعلمه ما يسلم به من وقوع في مثلها أو يعرف السبب الذي أوقع فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. روينا في صحيح البخاري والمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول يا فلان عملت بارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله ربه ويصبح بيكشف ستر Allah alaih. Rasulullah mengatakan seluruh umatku ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat. Orang yang terang-terangan dan makna dia tadi ngambok ke bercerita sama orang. Nah, ada yang terang-terangan tadi, terang-terangan yang ngasuh nak berdosa, berbuat maksiat, muka aurat dengan pakaian tak sebenarnya, berjudi tengah orang banyak, tak semayang, nyantai dia melakukan dosa. Nah ini naudzubillah, nentang Allah sudah. Tapi ada jenis lain kata Rasulullah, itu tidak gawe ke depan orang. Dia bermaksud tak dijenguk orang, tapi besok paginya bercerita. Kullu ummati mu'afan illa mujahirin wa inna minal mujahirah, dan termasuk kelompok yang terang-terangan